Halo teman-teman semua, selamat malam. Maaf ya, tidak salah sini. Jadi malam ini yang udah kita tahu ya, kalau kita mau belajar sejarah. Oh iya, BTW teman-teman udah ada UTBK belum ya? Halo? Udah ada UTBK? Udah ya? Udah UTBK. Yang udah pada UTBK gimana perasaannya? Long lega ya? Susah nggak soalnya? Kalau mau nyoba tes-tes lain mungkin ya? Tes-tes mandiri kali ya? Atau apa? Susah banget sejarahnya. Ah, iya kah? Ya, mungkin kita bisa sharing-sharing ya, Kak. Silahkan. Sebelumnya, salam kenal kembali ya teman-teman. Salam kenal aku ya. Nama aku Bagus, Sabar Pasandria ya. Jadi dipanggil Bagus sih. Nah, di sini aku sebagai mentor Sosum dan malam ini jadi moderator. Nah, kali ini kita akan belajar bareng sama Kak Salsa Bila. Belajar materi pergerakan nasional. Untuk teman-teman nih yang mungkin masih belum paham, bisa dipelajari. Nah, nanti ditanyakan langsung. Halo, halo, kok sepi? Sekarang kita mau mulai nih. Teman, sebelumnya mau nanya dulu dong, gimana kabarnya? Teman-teman, ayo dong on cam. Masa nggak ada yang on cam? Ya, kita saling kenal gitu loh. Halo, halo, ada yang merhatiin nggak sih? Halo, dengerin nggak sih suara saya? Halo Kak Bagus. Oh, kayaknya Kak Salsa ada datang nih. Ya udah, mungkin kita bisa mulai aja langsung. Teman-teman, ada merhatiin nggak nih? Kok belum aja? Oke lah, kalau gitu langsung mulai aja. Mungkin Kak Salsa bisa jadi ini dulu host, co-host ya. Jadi co-host. Oh ini, Gimana Kak? jadiin host atau co-host share screen ini kan? Kakak yang share screen kan? Iya, tapi belum jadi host. Oh, Ya,
Udah ya, Kak? Bentar. Sebentar. Kelas saya nggak bisa on cam nih. Oh, ya, sebentar. Teman-teman, Hamdan, siapa lagi? Eva Nurlaili, Silver Queen, Nico Vincent, ada. Jadi Eva aja kali ya. Udah kelihatan belum ya, Kak? Masih loading. Oh, udah nih. Udah kelihatan? Sudah, tapi lagi proses gitu. Oh, Mungkin layarnya bisa digedein aja, Kak. udah kelihatan? Sudah kok. Oke, yuk Kak, bisa dimulai. Oke, aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kali ini kita akan belajar lagi ya untuk UTBK tentang pergerakan nasional. Dan materi ini merupakan salah satu materi yang cukup sering keluar di UTBK tahun lalu. Seperti halnya materi kerajaan Islam, pergerakan nasional juga materi yang cukup sering keluar kalau dari sumber yang aku baca sih. Kemudian selain itu materi yang sering keluar lagi itu ada ini Orde Baru tuh. Orde Baru sampai reformasi itu juga sering keluar. Nah, tapi kali ini kita akan belajar tentang pergerakan nasional. Oke, next Kak Bagus. Materi kita hari ini ada 5 nih teman-teman. Yang pertama ada pengertian dari pergerakan nasional itu sendiri. Yang kedua latar belakang adanya pergerakan nasional. Yang ketiga faktor intern dan ekstern. Yang keempat bentuk perjuangan bangsa pada masa pergerakan nasional. Dan yang terakhir adalah organisasi masa pergerakan nasional. Next Kak. Mungkin kalau aku ngomong kecepatan tolong tahu ya. Makanya pelan-pelan dong. Ya, lagi Kak sebelumnya. Nah, apa sih pergerakan nasional itu? Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut satu fase dalam sejarah Indonesia, yaitu masa perjuangan mencapai kemerdekaan pada masa kurun waktu tahun 1908 sampai 1942, teman-teman. Dan pergerakan nasional adalah suatu bentuk perlawanan terhadap kepada kaum penjajah yang dilaksanakan tidak dengan menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi menggunakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, politik, ekonomi, begitu. Dan dapat dikatakan atau dengan kata lain, pergerakan nasional ini merupakan salah satu bentuk perjuangan bangsa yang dilakukan tanpa mengangkat senjata, tanpa menggunakan otot, melainkan menggunakan otak. Pada masa ini itu tidak dilakukan perang-perang lagi, tapi lebih ke jalur diplomasi. Begitu. Kemudian ini adalah latar belakang dari adanya pergerakan nasional.
Pergerakan nasional dipimpin oleh para kaum terpelajar. Menurut mereka, perlawanan fisik sudah tidak lagi relevan untuk melawan penindasan pemerintah kolonial. Oleh karena itu, mereka membentuk organisasi-organisasi sebagai motor penggerak perlawanan. Kemudian akhirnya lahirlah berbagai organisasi kebangsaan untuk pertama kalinya pada kurun waktu tahun 1908 hingga tahun 1920. Kemudian pada masa ini tuh terdapat 3 organisasi pelopor pergerakan nasional yang lahir pada periode ini, yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam Indis Partij. Ketiga ini tuh menjadi organisasi pelopor pergerakan nasional pada saat itu. Dan organisasi-organisasi ini lebih mengedepankan diplomasi ketimbang kekerasan. Selain itu, mereka juga memanfaatkan media massa sebagai alat perjuangan. Munculnya organisasi-organisasi kebangsaan ini menjadi tanda dimulainya pergerakan nasional dengan visi yang jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Jadi pada saat itu mereka lebih memanfaatkan media massa seperti radio, koran, majalah, seperti itu. Lain halnya sebelum masa pergerakan nasional kan lebih kekerasan tuh. Nah pada saat ini karena sudah lahir golongan terpelajar, jadi pikiran lebih maju, mereka menggunakan media-media yang lebih modern yang ada pada saat itu. Dan adanya media massa itu tentunya lebih bisa dikatakan lebih efektif ya, karena kan lebih menyebar gitu dia. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak atau mau lanjut aja dia? Teman-teman yang ada pertanyaan langsung aja nih. Kalau ada yang kurang jelas kan. Mahrani. Mic-nya on tuh. Mau nanya ya? Ada yang mau nanya nggak ini teman-teman? Oh nggak ada, lanjut aja Kak. Oke. Next Kak. Kemudian yang selanjutnya itu ada faktor munculnya pergerakan nasional. Ada faktor dari dalam atau intern. Yang pertama itu adanya kenangan atas kejayaan masa lampau. Kejayaan gimana sih Kak? Ini kejayaan kan sebelumnya Indonesia itu mengenal masa kerajaan Hindu-Buddha dan kerajaan Islam. Di dua masa itu Nusantara itu sempat berjaya yang cukup bagus loh. Dan masyarakat terpelajar pada masa pergerakan nasional ingin mengulangi adanya kejayaan itu di masa pergerakan nasional. Dan atas kenangan itu mereka juga tergerak untuk membuat adanya perubahan. Yang kedua adalah penindasan dan imperialisme Belanda. Ya, seperti halnya saat itu kan lagi gencar-gencarnya ini ya, Belanda itu menjajah Indonesia. Dan golongan terpelajar tuh merasa ini tuh udah nggak sesuai loh, jadinya harus adanya perubahan lah. Dan ketiga, munculnya elit golongan terpelajar itu, karena kan pergerakan nasional ini didorong oleh adanya kaum terpelajar itu sendiri, yang lahir dari politik etis. Kalian tahu kan politik etis? Edukasi, imigrasi, erigrasi yang melahirkan adanya golongan terpelajar. Begitu. Kemudian faktor ekstern pergerakan nasional. Yang pertama itu berkembangnya paham-paham baru. Paham-paham baru yang gimana sih? Paham-paham baru di luar negara Indonesia. Seperti halnya liberalisme, nasionalisme, sosialisme gitu. Kemudian yang kedua ada pengaruh pergerakan nasional di Asia Afrika seperti India, Cina, Filipina, Turki, dan Mesir. Jadi masyarakat pribumi saat itu yang terkhusus pada golongan terpelajar mendengar tuh adanya pergerakan nasional yang dilakukan oleh bangsa lain di negaranya. Jadi mereka terdorong untuk, wah kita kayaknya juga bisa nih seperti mereka begitu, untuk merubah nasib. Begitu.
Yang terakhir kemudian kemenangan Jepang atas Rusia pada perang tahun 1905. Oke, next Kak. Nah, nyampe sini kalian paham nggak sih bentuk perjuangan bangsa Indonesia? Bisa ngebedain nggak sebelum dan sesudah tahun 1908? Ayo, ada yang mau ngejelasin, ngasih pendapat, berkomentar, segala macam? Oke, teman-teman yang ada pendapatnya. Karena di UTBK ini nih yang kayak sering keluar gitu. Iya tuh, benar. Yang malu mungkin chat aja kali Bisa, yang malu. iya, chat aja. Siapa tuh? Ya. Eva Nurlaili mungkin. Jangan ditunjuk Kak, kasihan, takut nanti. Kan ditanya tuh bedanya gimana perjuangan sebelum tahun 1908 sama bedanya setelah. Tadi udah ngasih poin-poin apa bedanya ya, mungkin kalian ada yang bisa nyimpulin lagi. Yuk. Ayo berani. Calon mahasiswa harus berani. Iya, itu bener banget. Gak apa-apa kalau salah. Gak apa kalau salah kan belajar. Chat aja nggak apa-apa kalau malu, teman-teman. Chat aja. Halo? Lagi mau tidur. Ini ada yang jawab. Oh, ayo guys. Jadi udah tidur ya? Berapa ini kalau udah tidur? Halo? Nggak ada yang mau jawab nih, dapat nilai tambahan loh. Nggak ada yang jawab. Mungkin lanjut aja Kak. Lanjut aja, oke. Nah, di sini aku udah jelasin, ada nyebutin nih perbedaan perjuangan bangsa sebelum dan sesudah tahun 1908. Jadi yang pertama, sebelum tahun 1908 itu bentuk perjuangan bangsa itu melalui perlawanan bersenjata, yaitu perang. Perangnya menggunakan apa sih ya? Itu alat-alat yang sederhana seperti bambu runcing, kemudian alat-alat tradisional lain yang tentunya belum modern ya. Kemudian yang kedua, perjuangan berorientasi ke daerahan. Maksudnya gimana sih? Jadi perjuangan pada masa pergerakan sebelum masa pergerakan nasional itu tuh lebih ke daerahan. Jadi mereka mengedepankan daerahnya sendiri untuk melindungi daerahnya sendiri. Belum menyeluruh seperti halnya satu Indonesia gitu. Kita harus melindungi negara kita gitu, itu belum, tapi lebih ke kita harus melindungi daerah kita sendiri gitu. Belum menyeluruh begitu. Kemudian yang ketiga, perjuangan kurang terorganisir. Maksudnya gimana sih kurang terorganisir di sini? Artinya itu belum terarah gitu loh. Misalnya mereka tuh habis perang ya. Misalnya perang nih. Kalau perang itu ya udah perang aja gitu. Untuk apa? Untuk nyelamatin daerah atau warga mereka. Selebihnya sudah itu mereka tuh mikirin, belum ada hal-hal lain yang dipikirkan lebih jauh ke depannya gitu. Lain halnya ketika setelah masa pergerakan nasional, seperti mereka sudah mencatat hal-hal yang harus dilakukan setelah itu. Kalau sebelum itu tuh kayak jalan aja gitu, belum ada gambaran lain ke depannya begitu loh. Ngerti kan maksudnya? Bisa dipahami nggak?
Jadi gini, aku ulangi sekali lagi ya. Perjuangan kurang terorganisir itu belum terarah. Ketika perang, selanjutnya mereka ke depannya itu belum ada gambaran yang lebih jauh. Seperti halnya ketika setelah tahun 1908 itu lebih terarah gitu loh. Sudah ada gambaran ke depannya. Kalau sebelum itu belum, kalau setelah tahun 1908 tuh sudah. Mau ngapain lagi mereka tuh kurang tahu gitu. Oke. Kemudian yang selanjutnya, pemimpin perjuangan adalah tokoh karismatik, tokoh adat atau tokoh agama. Jadi di sini itu yang memimpin itu tokoh-tokoh yang dianggap penting ya. Tapi walaupun mereka dianggap penting, tapi sepertinya belum apa ya, belum mampu secara menyeluruh lah ya. Karena yang dianggap penting itu belum tentu bisa semuanya sih, kan tiap-tiap orang tuh punya kekurangan. Nah, kayak tokoh agama tuh, kalau misalnya dalam hal perang itu kayaknya enggak ini deh ya. Tapi namanya juga orang yang bisa dibilang apa kurang terpelajar tuh. Jadi kalau misalnya tokoh penting atau tokoh adat tuh dianggap pintar begitu saja. Pikirannya belum menyeluruh gitu. Oh, ini pelajaran kelas berapa ya? Kelas 11 deh kayaknya. Kalau nggak salah sih. Kemudian yang terakhir adalah tujuan perjuangan bukan kemerdekaan nasional. Maksudnya gimana sih? Tujuan perjuangannya itu untuk menyelamatkan daerah mereka, untuk menyelamatkan mereka, bukan untuk kemerdekaan nasional secara menyeluruh gitu. Oke, ngerti kan? Atau ada yang kurang paham? Atau mau next aja? Next aja, Kak. Nah, di sini kita akan bahas sesudah tahun 1908 ya. Di mana yang pertama perjuangan terutama melalui organisasi yang jauh lebih modern. Nah, setelah tahun 1908 ini sudah lahir tuh organisasi-organisasi perjuangan pergerakan kemerdekaan. Dan ini tentunya lebih modern ya, karena yang membuatnya juga adalah golongan terpelajar yang pikirannya juga jauh lebih modern. Yang kedua, perjuangan itu sudah berorientasi nasional, yaitu menyeluruh Indonesia satu gitu. Kemudian yang ketiga, perjuangan lebih terorganisir. Mereka sudah memikirkan apa hal-hal yang harus dilakukan ke depannya. Jadi tidak mentok setelah ini harus apa nggak tahu. Jadi mereka udah mikir tuh hal-hal apa yang harus dilakukan. Kemudian yang keempat, pemimpin perjuangan adalah kaum elit terpelajar. Iya, karena kan yang mempelopori pergerakan nasional ini ya kaum terpelajar juga. Jadi yang pemimpinnya adalah kaum terpelajar juga dong. Dan yang terakhir adalah tujuan kemerdekaan untuk kemerdekaan nasional. Jadi mereka itu sudah bersatu untuk tujuan yang bulat, yaitu kemerdekaan nasional. Bukan untuk menyelamatkan daerahnya sendiri, tapi untuk kemerdekaan Indonesia secara utuh gitu. Ya benar. Nanti organisasi berutama aku jelasin kok. Ini ada pertanyaan nih. Kaum elit terpelajar itu apa? Mungkin teman-teman ada yang tahu?
Ada yang mau ngasih tanggapan? Tuh ada yang jawab tuh Kak di chat. Sebentar. Kaum bangsa pribumi bukan sih yang dapat sekolah di zaman kolonial? Bisa jadi. Ada jawaban lain? Kenapa Gulfi kok kayak gitu ya? Kita kumpulin dulu jawabannya. Nanti aku jelasin kok. Mungkin ada yang mau jawab lagi. Jadi gini teman-teman, yang terpelajar itu tuh kan dari politik etis Belanda itu kasih kesempatan belajar untuk para pribumi tuh. Dan Belanda mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia. Dan dari para terpelajar yang lulus itu, maka akan menjadi golongan elit, istilahnya begitu. Dan elit tidak hanya ditentukan dari keturunan atau kepangkatan sosial, tetapi berdasarkan dari tingkat pendidikan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin elit. Semakin terdidik, semakin tinggi status dan pengaruhnya dalam masyarakat. Itu tuh. Iya, semakin tinggi pendidikannya semakin elit. Kan dulu itu yang sekolah, apalagi nyampe tinggi, sampai perguruan tinggi itu belum umum ya. Jadi bisa dibilang kaum elit nih gitu loh. Kok gue ngantuk dah? Kenapa ngantuk? Minum kopi dong. Ngantuk begadang ya. Harian belajar. Yang ngopi. Gimana? Jelas nggak? Atau ada pertanyaan lain? Lanjut aja nih. Nah teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Oke, lanjut. Nah, organisasi masa pergerakan nasional. Seperti aku jelasin tadi, ada 3 tuh organisasi pelopor pergerakan nasional. Yang pertama ada Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Partij. Dan ketiga ini menjadi pelopor pergerakan nasional pada saat itu. Dan di luar itu masih banyak tuh organisasi-organisasi lain pada masa pergerakan nasional, seperti PNI, Muhammadiyah, dan lain-lain. Tapi yang menjadi pelopor itu 3 ini, Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indis Partij. Dan PNI serta Muhammadiyah ini aku lampirin di sini karena kedua organisasi ini cukup berpengaruh juga pada saat itu. Dan di luar kelima ini masih banyak loh, tapi kan karena keterbatasan aku, jadi aku rangkum 5 ini. PNI dan Muhammadiyah itu termasuk yang cukup berpengaruh, organisasi pergerakan nasional yang cukup berpengaruh pada saat itu. Tapi yang perlu kalian ingat yang sering keluar tuh mungkin ini, Budi Utomo, Sarekat Islam, sama IP. Karena pelopor pergerakan nasional. Oh ya, aku mau bilang aja, semua data dan lambang atau simbol yang aku lampirkan di sini hanya untuk kepentingan pembelajaran, tidak ada maksud atau tujuan lain ya.
Oke, mungkin bisa next, Kak. Yang pertama adalah organisasi Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Tokoh-tokohnya antara lain Dr. Wahidin Sudirahusodo, Dr. Sutomo, dan Gunawan Mangunkusumo. Tujuan pendirian organisasi ini adalah untuk memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa Jawa dan Madura melalui pendidikan. Jadi pada awalnya tujuan pendirian Budi Utomo itu hanya fokus untuk Jawa Madura, tapi kemudian bisa menyeluruh sampai Indonesia. Tujuannya ya. Kemudian berdirinya Budi Utomo menjadi tanda kebangkitan nasional bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya, sekaligus penanda perkembangan nasionalisme Indonesia. Hingga saat ini, tanggal berdirinya yaitu tanggal 20 Mei, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Budi Utomo dipelopori oleh para pemuda dari Sofia, Sekolah Guru Bandung, Sekolah Pamung Praja, dan lain-lain. Dan para pelajar tersebut terdiri dari Suraji Muhammad Saleh, Suwarno, Gunawan Mangunkusumo, Suwarno, Angka, dan Sutomo. Nama organisasi Budi Utomo diusulkan oleh Suraji. Beberapa usaha yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu memajukan pengajaran sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin. Melalui berbagai bidang, yaitu bidang peternakan, pertanian, perdagangan, teknik, industri, dan menghidupkan kembali kebudayaan. Sebentar ya. Kan Budi Utomo ini merupakan organisasi pertama yang lahir pada saat itu ya. Dan seperti yang aku jelasin tadi, mereka itu awalnya lebih ke Jawa dan Madura, tapi karena fokusnya itu lebih luas, peternakan, pertanian, perdagangan, teknik, dan lain-lain, akhirnya mereka itu menyeluruh tuh. Dan banyak loh organisasi-organisasi pergerakan nasional yang terinspirasi dari Budi Utomo ini. Oke, gimana? Next ya. Next, Kak. Nanti di akhir kita ada latihan soal lah, yang mau ikutan boleh dong. Harus ikutan dong. Kemudian yang kedua ada Sarekat Islam yang berdiri tahun 1912. Tepatnya tanggal 10 September 1912. Tokoh-tokohnya antara lain Hus Cokro Aminoto, Haji Samanhudi, Haji Agus Salim. Tujuannya adalah untuk memajukan semangat dagang masyarakat Indonesia dan menjalankan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi awalnya Sarekat Islam itu dagang ya. Karena nama awalnya adalah SDI atau Sarekat Dagang Islam. Sebelum bernama SI, sebelumnya kan organisasi ini SDI. Pendirinya adalah, maaf, Maharani bisa di-mute dong. Gresek-gresek. Halo, Maharani. Maharani, bisa nggak sih aku mute? Oh, aku bisa. Oke, lanjut ya. Sudah. Sampai mana tadi? Pendiri SDI adalah
Pendiri SDI adalah Haji Saman Hudi yang didirikan di Solo tahun 1911. Sejak SDI berpindah ke Surabaya dan kepemimpinan saat itu berpindah ke Hos Cokroaminoto, SDI berubah nama menjadi Sarekat Islam. SDI itu kan fokusnya ke dagang ya, dagang apa sih? Dagang batik. Tepatnya kan awalnya di Solo tuh. Kan Solo kan sampai saat ini juga menjadi pusat kebudayaan batik ya. Apalagi di Saman Hudi tuh. Kemudian beberapa bidang kegiatan yang dijalankan oleh SI ya. SI antara lain di bidang sosial ekonomi, memberikan bantuan modal usaha bagi anggotanya dan memajukan perdagangan masyarakat pribumi. Dan agama, memajukan kehidupan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Gimana? Iya, Masih ya, Kak? masih dong. Organisasi SI berkembang begitu pesat karena itu SI menjadi ancaman bagi pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, perkembangannya yang saat ini membuat SI berubah menjadi partai politik. Setelah diakui sebagai organisasi resmi pada Maret 1916 oleh pemerintah, SI mengalami kemunduran pada tahun 1921 karena perpecahan SI terpecah menjadi dua, yaitu SI Putih yang dipimpin oleh Hos Cokroaminoto dan SI Merah yang dipimpin oleh Semaun. bahkan setelah SI berkembang bisa pecah gitu ya karena di campur tangan gitu. Oke, next Kak. Kak Bagus, next. Nah, IP, Indies Part Stage, yang berdiri pada tanggal 25 Desember 1912. Tokoh-tokohnya itu 3 serangkai, yang terdiri dari Dawes Dekar, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Tujuannya adalah untuk menuntut kemerdekaan bagi Hindia Belanda, serta mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Hindia Belanda atau mempersiapkan rakyat Indonesia menjadi negara yang merdeka. Jadi IP ini fokusnya lebih ke kemerdekaan Indonesia. Dan IP juga tidak suka adanya perbedaan antara pribumi dengan kolonial gitu. Jadi berusaha mempersatukan gitu tanpa membeda-bedakan. Kemudian IP merupakan salah satu organisasi yang berdiri pada era pergerakan nasional di Indonesia pada awal abad ke-20. Organisasi ini merupakan organisasi kebangsaan di era pergerakan nasional yang memiliki program jelas untuk menegakkan semangat nasionalisme. Pada awal berdirinya, Dawes Dekar itu mengajak Suwardi dan Cipto yang saat itu tercatat sebagai anggota Budi Utomo. Antara berbeda pandangan, akhirnya Suwardi dan Cipto memutuskan keluar, lalu bersama Dawes Dekar membentuk IP. Salah satu bentuk perjuangan IP adalah mengadakan propaganda menentang Belanda melalui tulisan yang salah satunya berjudul Als ik Nederland was. Oke, next ya. IP nanti berganti nama ya, Kak. Jadi Partai Insulin. Apa benar? Gimana tuh? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau ngasih tanggapan?
Kok skip? Kok di skip? Jadi sampai mana, Kak? Lumayan lah kalau untuk 30 orang. Sampai IP. Ini ada yang nanya di diskusi. Emang kamu sambil ini ya? Sambil ngelakuin hal lain? Kayak ibaratnya pertahanan antara ITM sama Unila gitu. Jadi nggak terlalu jauh nggak terlalu jauh untuk bicara, nggak terlalu jauh juga untuk rela. Terus itu sih mungkin tempatnya juga karena belum terlalu banyak orang yang tahu, jadi kayak Sebentar. Jadi kan seperti yang aku jelasin tadi tuh apa, IP ini suka membuat tulisan tentang Belanda gitu. Ini kan salah satunya. Kemudian juga ada artikel lain tuh yang berjudul yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia itu kekuatan dan ketakutan. Jadi mereka IP ini sering membuat artikel-artikel gitu loh yang membuat apa tokoh ini tuh jadi dijatuhi hukuman dan kemudian diasingkan. Dan dan kepergian dari ketiga tokoh itu membuat pengaruh terhadap IP yang semakin menurun. Kemudian IP akhirnya berubah nama tuh menjadi Partai Insulin yang tadi disebut oleh siapa itu? Ya benar. Jadi berubahnya karena itu tuh, karena kepergian tiga tokoh itu. Tapi IP ini merupakan salah satu organisasi yang Partij. Emang aku bilang party ya? Partij. Apa sih nggak ngerti aku, udah lanjut aja. Kok kalian bahasannya agak aneh. Ya gimana, Kak? Lanjut, Kak. Iya, lanjut. Tapi dari sumber yang aku dapetin, coba kalian buka tuh, kompas.com. Itu emang nyebut partai Partai Insulin. NIP ya, Netherlands Indispartij. Netherlands itu kan artinya Belanda. Ya sama aja sih, IP, NIP. Oh. National Indispartij. Sama deh kayaknya, cuma beda penyebutan. Tapi dari sumber yang aku dapetin itu insulin ini kalau berubah. Oke deh, lanjut aja ya. Tapi yang perlu kalian ingat, IP aja deh, ingetin IP, jangan hal-hal lain. Karena yang lebih maju, yang lebih sering keluar, itu tuh IP, bukan insulin, NIP, atau apalah itu ya. Oke, yang keempat itu ada Partai Nasional Indonesia yang berdiri tanggal 4 Juli 1927. Tokoh-tokohnya Soekarno, Hatta, Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Ishak, dan Mr. Sunario. Tujuannya adalah untuk kemerdekaan Indonesia. Untuk mencapai kemerdekaan tersebut diperjuangkan dengan asas self-help. Artinya menolong diri sendiri
Non-kooperatif maksudnya tidak bekerja sama dengan Belanda dan Marhaenisme atau membela rakyat kecil. PNI adalah partai politik nasionalis di Indonesia yang didirikan pada tahun 1927 dan didirikan Soekarno sebelum kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, PNI baru masuk sejumlah Perdana Menteri dan berpartisipasi dalam sebagian besar kabinet pada tahun 1950-an dan 1960-an. PNI dianggap membahayakan Belanda karena menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan, sehingga pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perintah penangkapan pada 24 Desember 1929. Dan penangkapan dilakukan pada tanggal 29 Desember 1929 terhadap tokoh-tokoh PNI di Jogja, seperti Soekarno, Gatot, Supradinata, dan Mas Pun. Setelah diadili di pengadilan Belanda, para tokoh ini kemudian dimasukkan dalam penjara Sukamiskin. Dan dalam pengadilan ini, Soekarno menulis pidato yang berjudul Indonesia Menggugat dan membacakannya di depan pengadilan sebagai gugatannya. Dan PNI menjadi partai yang menangkan pemilu pada tahun 1955. PNI ini materi. PNI ini organisasi yang cukup berpengaruh ya pada saat itu. Buktinya memenangkan pemilu ya. Dan bahkan anggotanya banyak yang duduk di kursi Perdana Menteri itu. Oke, next ya. Next, Kak. Kemudian yang terakhir itu ada Muhammadiyah ya, yang berdiri tanggal 18 November 1912. Tokoh-tokohnya antara lain Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan tujuannya mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bersambut baur dan dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Serta Muhammadiyah ini bergerak di berbagai bidang lain seperti pendidikan, sosial, serta keagamaan. Sosial keagamaan, maaf. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan mendidik masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekedar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi lebih dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Dari tahun 1913 sampai 1918, Muhammadiyah mendirikan 5 sekolah Islam. Dan dalam mendirikan sekolah, Muhammadiyah menerima bantuan dan yang signifikan dari Budi Utomo yang menyediakan guru. Kemudian Muhammadiyah pada umumnya menghindari politik. Muhammadiyah tidak pernah membentuk partai politik. Sejak didirikan, ia telah mengabdikan dirinya untuk kegiatan pendidikan dan sosial. Muhammadiyah juga mendirikan lembaga sosial seperti rumah sakit dan rumah yatim piatu. Selain itu, Muhammadiyah juga mendirikan perguruan tinggi ya. Sampai sekarang masih ada perguruan tinggi itu Muhammadiyah. Oke, nyampe sini ada yang mau nanya? Ini materi terakhir kita. Setelah ini ada latihan soal.
Oke, lanjut ya. Next, Kak. Latihan soal. Next lagi. Perhatikan pernyataan berikut. Dr. Wahidin berkeliling Jawa untuk mencari beasiswa bagi anak-anak pribumi melanjutkan pendidikan. Dr. Wahidin berpendapat bahwa melalui pendidikan maka perbaikan kualitas hidup akan tercapai. Kemudian persamaan pemikiran antara Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin sebagai landasan dari terbentuknya Budi Utomo. Kongres pertama Budi Utomo bergantung kepada priai-priai yang bersikap non-kooperatif kepada pemerintah Hindia Belanda. Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk gagasan terbentuknya Budi Utomo adalah yang mana tuh? Ayo jawab. Ya, apa jawabannya? Apa teman-teman? Jawabannya. Gimana? Kurang jelas? Apa yang kurang jelas? Aku tampung dulu ya jawabannya. Kalian baca. Sabar Kak, lagi pada mikir. Aduh, bervariasi jawabannya A, B, B. Apa ya jawabannya? Ayo dong. Ada yang mau jawab lagi? Oke, kayaknya bahas aja ya. Next, Kak. Kak Bagus, next. Oke, jawabannya itu A. Ih, kok. Kak. Bahas dulu. Jawabannya itu A. Gagasan mengenai berdirinya Budi Utomo didasari oleh kepedulian kaum priai terhadap pendidikan bagi rakyat Bumi Putra. Status priai yang menjadikan mereka dapat merasakan pendidikan ala Eropa yang tidak bisa dirasakan oleh masyarakat pribumi. Maka dari itu, kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk perbaikan kualitas hidup dilakukan oleh Dr. Wahidin yang berkeliling Jawa untuk mendirikan study funds atau beasiswa bagi rakyat Bumi Putra. Kegiatan Dr. Wahidin menarik perhatian dari Dr. Sutomo yang saat itu masih menjadi mahasiswa Sofia, yang sekarang udah jadi Fakultas Kedokteran UI yang ada di Jakarta. Maka dari itu, atas dasar keselarasan, maka Dr. Wahidin dan Dr. Sutomo membentuk Budi Utomo yang memiliki tujuan awal untuk membantu melanjutkan pendidikan melalui beasiswa bagi rakyat Bumi Putra. Jadi Budi Utomo itu memberikan beasiswa ya bagi masyarakat Bumi Putra untuk melanjutkan pendidikan. Gimana? Jelas? Iya dong, baik banget. Iya, nanti aku kirim ke PDF ya. PPT-nya nanti aku kirim ke grup. Anissa.
Oke, next ya. Nomor 2, ada beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya kebangkitan nasional di Indonesia. Salah satunya adalah akibat pengaruh terbitnya buku Max Havelaar, pelaksanaan politik Gubernur Jenderal De Jong, kemerdekaan Jepang atas Tiongkok tahun 1905, adanya politik ekspansi Jepang, atau tampilnya organisasi terpelajar. Yang benar ya, yang jawaban yang benar. Kebangkitan nasional dan pergerakan nasional itu mirip-mirip ya. Sama sih. Oke, kita bahas ya. Jawabannya itu E. Iya kan, pergerakan nasional itu dipelopori oleh golongan terpelajar. Pengaruh terbitnya Max Havelaar enggak. Sebelum itu Kak Bagus geser ya. Pelaksanaan politik Gubernur Jenderal De Jong enggak juga. Kemenangan Jepang atas Tiongkok salah. Aturan kemenangan Jepang atas Rusia. Politik ekspansi Jepang enggak, karena kan ini masih zaman Belanda. Jadi yang benar tuh tampilnya golongan terpelajar. Next Kak, Bagus. Oke, nomor 3, faktor-faktor eksternal yang melatar belakangi munculnya pergerakan nasional Indonesia adalah kecuali. Ayo aku jawabannya. Bebas saja, next Kak. Gimana Kak, udah nggak lanjut? Iya, lanjut. Jawabannya itu C. Mungkin artinya susah juga. Lanjut lagi Kak. Sabar. Nah, jadi pada abad ke-20, para pejuang itu kan membuat strategi baru tuh untuk melawan penjajah.
tidak pakai senjata, tapi menggunakan otak, yaitu lahirnya organisasi-organisasi modern yang jauh lebih terarah atau terorganisir. Nah, jadi dari situ tuh, ini nih, ada faktor eksternal pergerakan nasional antara lain. Yang pertama itu timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme, dan sosialisme. Setelah itu munculnya gerakan Turki Muda atau All India National Congress 1885 dan Gandhisme. Itu juga tidak terlepas dari kebangkitan nasional di Asia dan Afrika, serta kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1945 yang menyadarkan dan membangkitkan bangsa Asia untuk melawan bangsa Barat. Jadi jawabannya itu A, paham-paham baru di Eropa. Lanjut ya, Kak? Ya, lanjut. Nomor 4 dulu dong, Kak. Udah kelihatan jawabannya. Berikut ini yang bukan merupakan program kerja dari IP adalah yang bukan. Ih, udah ketahuan jawabannya sih. Gak apa-apa, baca aja dulu. Loh, kok Kenapa Gulpi kok Apa alasan? Ih, kok ngaco-ngaco sih? Yaudah, next, Kak. Tadi kan soalnya itu yang bukan ya. Coba kita balik ke soal. Lagi, Kak, balik ke soal. Itulah. Nih, jadi program-program IP antara lain itu menyerapkan cita-cita nasional Hindia atau Indonesia. Yang kedua, memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan baik di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan. Kemudian memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antara agama yang satu dengan yang lain. Yang keempat, memperbesar pengaruh Pro-Hindia dalam lapangan pemerintahan, serta berusaha untuk mendapatkan persamaan hak bagi semua orang India. Jawabannya tuh D yang tadi itu perdagangan. Karena perdagangan itu nggak masuk program IP. Yang perdagangan itu adalah SI atau SDI. Jadi kalau IP itu fokusnya lebih ke persamaan hak bagi pribumi dan masyarakat Belanda gitu loh. Oke, ada pertanyaan? Next ya. Kayaknya udah pernah ngantuk deh. Satu soal lagi kok. Next, Kak, bagus.
panjang nih. Jangan ngantuk ya. Organisasi Sarekat Islam adalah sebuah bentuk respon dalam bidang politik terhadap kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia. Namun demikian, SI memiliki akar organisasi yang bermotif ekonomi. Hal tersebut dikarenakan apa tuh jawabannya? Kenapa jawabannya E, Buffy? Kenapa kamu pilih E? Kenapa pada E? Why? Ada polos banget jawabannya. Dari tadi lagu ini aduh. Enggak loh, ya Allah. Lucu aja. Ayo ada jawaban lain? Ada yang mau nanggepin tentang soal ini atau gimana? Atau mau bahas aja ya? Iya, E. Iya, Gulfi E. Next, Kak. Bagus. Ya, jawabannya E. Latar belakang dirikannya SDI oleh Samanhudi di Solo adalah karena adanya keinginan untuk memajukan kepentingan ekonomi para pedagang Islam di Indonesia. Saat itu para pedagang keturunan Tionghoa lebih dahulu maju usahanya dibandingkan dengan pribumi, sehingga para pedagang Tionghoa memiliki status yang lebih tinggi dari penduduk Hindia Belanda lainnya. SDI merupakan upaya menggalang kekuatan pedagang pribumi melawan dominasi pedagang Tionghoa, khususnya di bidang perdagangan kain batik. Enggak. Jawabannya E. Oke, terima kasih teman-teman udah ikut kelas hari ini. Gimana, ada pertanyaan lagi atau cukup ngantuk ya? Sekarang pribumi kalah sama Tionghoa dalam perdagangan. Bisa dibilang gitu sih, aku nggak mau jawab. Wah, udah selesai ya, Kak ya? Halo, udah selesai, Kak? Sudah. Gimana, teman-teman? Ada yang mau ditanyain lagi atau diskusi lagi nggak ini? Bahas soal ya, next deh. Next pertemuan. Next pertemuan. Oh iya. Tadi atau ada yang cerita loh, Kak, sharing sejarahnya itu susah katanya UTBK. Kok bisa susah, kenapa ya? Apa ya bisa susah ya, karena soal HOTS ya. Mungkin saran dari aku kalau kalian ngerasa bingung untuk untuk jawab soal sejarah gini nih, kalian sering-sering aja baca latihan soal. Di Google tuh banyak latihan soal tahun lalu. Kalian tinggal download aja sih. Kemudian kalau misalnya kalian masih males baca, kalian bisa dengerin dari streaming YouTube tentang pelajaran sejarah, udah banyak kok. Atau masih kurang ngerti lagi, kalian bisa nanya langsung kok ke tutor. Nah, gitu tuh teman-teman. Banyakin latihan soal aja. Banyak yang soal. Tuh, start lagi. Ya. Kalian juga harus tahu tuh sebar materi yang lebih sering keluar atau sering muncul di UTBK. Dan pelajari dari yang menurut kalian paling mudah dulu. Gimana tuh jadi? Ya,
Ada lagi nggak nih teman-teman? Kemarin aku banyak dari kelas 10 pas TBK. Iya, nggak apa nggak terduga gitu loh soal-soalnya. Mungkin Gulfi bisa sebutin salah satu soal yang muncul yang kamu ingat tentang apa? Oh iya, aku juga mau ngingetin teman-teman diisi ya absensinya karena kita kan udah selesai sebelum kita ngelesain absensi dulu kehadirannya. Ya teman-teman gimana? Mungkin ada yang mau sharing-sharing yang udah TBK. Oh, yang kelas 11 juga nongol. Ya tuh, benar. Wah, tentang revolusi Rusia. Kan soalnya enggak. Kan beda soalnya guys. Iya. Manusia purba. Manusia purba apa tuh? Apa aja? Meganthropus. Ingatnya cuma itu doang. Makasih. Wah, baik banget nih teman-teman ya pada bocorin. Tinggal berapa orang ya di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 9 orang. Wali Songo ini. Gak sabar ukur Almet. Wede, mantep bener. Belajar 5 menit langsung membayangkan masuk Almet UGM. UI. Di sini ada yang orang Lampung nggak? Aku dari Unila nih. Ada yang mau masuk Unila? Orang Lampung, orang Lampung. Siapa nih? Ya aku sih ya. Pak Bagus Lampungan ya? Ada yang masuk Unila, ITERA kah? Soalnya banyak juga dari orang-orang luar Lampung masuk situ. Gimana teman-teman? Ada lagi nggak yang mau di-sharing-sharing? Ya gimana nih? Ada yang mau nanya? Atau sudah cukup? Udah malam, udah ngantuk? Ya, sebelum kita tutup mungkin kita bisa dokumentasi. Bisa bantuin ya dokumentasi? Aku yang SS. Ya. Yo pada on cam teman-teman. Iya on cam dong. Ini bimbel 9 orang. Di GO bayar berapa kali? Waduh, udah pada keluar. Ayo kak, langsung aja kali ya. Udah pada keluar nih. 1, 2. Nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa, udah buluk. Ya Allah, aku aja buluk banget nih malam-malam kayak gini. Malu pakai baju tidur. Silakan. Iya dong, pakai baju tidur. Ya. Masa pakai baju sekolah? Malam-malam. Masa pakai alat UGM tidur? Alat UGM. Kebawa mimpi. Belum dapet ya? Terima kasih doanya Gulfi. Amin. Semoga kamu juga sehat selalu. Semoga kalian yang di sini diterima UTBK dong. Terima kasih. Semoga berbaiknya. Iya. Ya udah yuk langsung aja kita dokumentasi. Sama ya. Oke, kita USS ya. 1, 2, 3. Senyum. Ih, kok nggak ada yang on cam sih? On cam Ayo. dong. Gulfi, Mamat, lulus UTBK, Elsa, Anissa Irwanda, sama siapa nih? Kak Famas. Ayo 1, 2 orang. Ya kalau nggak mau ya udah deh. Bentar ya.
Ya, kasih. Nah, ini nih kayak Anissa Irwanda ini. Ambis nih, Anissa Irwanda ini. Kelihatan ambis ya. Iya, ya, kalau cewek-cewek ini kenapa sih kalau ini pada ngeliatin mukanya nggak full gitu? Ya nggak apa sih. Ayo Ayo, SS yuk. ya, satu, Ya, satu, dua. satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Oke, Udah. sabar, sabar lagi. Ini. Satu, dua, tiga. Makasih teman-teman. Oke, Udah makasih ya PSS. teman-teman yang udah join. Jangan lupa isi link absensinya. Absensi diisi ya, teman-teman. Oke. Bye. Bye-bye. Ya, Selamat tidur. makasih juga. Selamat malam.